Saya bilang saya jadi wali kota itu bukan wali kota yang cuma duduk di kantor, bukan hanya ongkang-ongkang kaki. Saya bilang saya mungkin bisa jadi mandor gitu kan, saya bisa jadi mungkin tukang parkir juga gitu. Saking saya emang sudah komitmen, karena emang saya jadi wali kota ini Mbak untuk pengabdian. Semua OPD saya suruh turun ke sekolah-sekolah ya untuk supaya memberikan edukasi lah gitu, bahwa kita peduli terhadap pendidikan. Kami ketika setiap hari Rabu itu mewajibkan ASN untuk ngantor tanpa kendaraan pribadi gitu. Seluruh masyarakat Cilegon itu bisa ketika memang dia sedang sakit, bisa terfasilitasi mendapatkan pelayanan yang baik dan dekat dan juga selama 24 jam. Nah, jadi untuk seluruh masyarakat Cilegon juga atau masyarakat Indonesia datang ke Cilegon untuk berinvestasi ya. Kalau ada kesulitan, hubungi kami sebagai wali kota, kami akan bantu sesuai aturan regulasi yang berlaku. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Kali ini bersama saya Jessica Manuela. Hari ini sudah hadir juga bersama kita Wali Kota Cilegon, Bapak Robinsar. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Jessica. Gimana perjalanan tadi Pak kesini? Alhamdulillah lancar Mbak, aman. Mungkin kita hari ini mau tanya-tanya kali ya Pak. Siap. Kita mau mengenal lebih dekat tentang Cilegon. Yang saya tahu nih, sepengetahuan saya Cilegon itu dikenal sebagai kota yang industrial. Betul. Dan banyak bajanya ya, kota baja, betul Pak? Kota baja. Betul. Mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Okay. Dari awal Bapak menjadi kepala daerah di Cilegon, itu pasti ada visi misi kan ya Pak? Boleh Pak diceritain ke sahabat Kompas.com visi misinya Bapak itu apa aja? Oke, terima kasih Mbak Jessica. Ya, sahabat Kompas.com, saya Robinsar, Wali Kota Cilegon. Jadi kalau kita bicara visi misi memang ada yang secara tekstual ya. Kita memiliki visi itu Cilegon maju, sejahtera, berkelanjutan. Tapi menurut saya ya semua itu kan tanda kutip kata-kata lah gitu kan. Dan memang poin utamanya adalah yang akan kami lakukan ke depan adalah kami akan fokus terhadap 4 aspek, Mbak. Pertama, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga kesejahteraan. Itu saya rasa itu 4 poin utama. Jadi dalam pandangan saya, nggak perlulah kita bicara kota Cilegon akan kota yang menjadi A, B, C, D. Kalau 4 poin tersebut belum kita utamakan, belum kita prioritaskan. Maka dari itu, kami pada periode ini dengan Mas Wakil, kami fokus pada 4 poin tadi. Segala bentuk kebijakan kami ke depan pun akan maksimalkan terhadap 4 poin yang tadi saya sampaikan. Itu sih, Mbak. Oke, baik Pak. Untuk melaksanakan visi misi ini Bapak, yang tadi Bapak udah mention, itu ada nggak kira-kira program khususnya Pak? Program khusus yang Bapak usungkan gitu? Oke, ya. Ada sih Mbak beberapa program ya yang dalam rangka menuntaskan 4 poin tadi. Pertama dalam sisi bagian kesehatan ya. Kami ingin memastikan bahwa ke depan seluruh masyarakat Cilegon itu bisa ketika memang dia sedang sakit, bisa terfasilitasi mendapatkan pelayanan yang baik dan dekat dan juga selama 24 jam. Jadi nggak ada lagi bahasa masyarakat Cilegon kalau mau berobat cuma sampai sore. Karena kalau malam puskesmasnya tutup. Nah, kami sudah akan agendakan, walaupun sekarang pun sudah berjalan, karena memang kan butuh persiapan, butuh sarana penunjang lainnya yang mungkin hari ini belum maksimal, tapi di anggaran tahun 2006 kita akan maksimalkan. Jadi untuk kesehatan, kami akan memastikan supaya puskesmas di setiap kecamatan di kota Cilegon itu akan buka beroperasional selama 24 jam, Mbak. Baik untuk melayani ponet, untuk melahirkan, ataupun untuk sifatnya emergensi, ataupun hanya untuk mengontrol atau berobat lainnya, Mbak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di segi kesehatan, kami pun akan terus melanjutkan program UHC, Mbak, agar masyarakat Cilegon juga yang tidak mampu dapat terfasilitasi dengan BPJS yang pemerintah bayarkan dalam hal ini. Agar masyarakat Cilegon juga tadi bisa mengakses kesehatan secara pastilah, kayak gitu. Baik di rumah sakit, atau di klinik, atau mungkin di rumah sakit swasta lainnya. Nah, itu kesehatan, Mbak. Yang kedua, pendidikan. Kami juga sangat fokus terhadap pendidikan. Ya. Kami juga sudah mengklasifikasikan, kami sudah mendata juga terhadap pendidikan atau mungkin sarana pendidikan yang hari ini kurang layak gitu kan. Kami sudah mendata dari yang rusak besar, rusak ringan, rusak kecil. Kami sudah data agar yang rusak-rusak tersebut harus segera ditindaklanjuti, harus segera diselesaikan, Mbak. Nah, jadi kami ingin memastikan bahwa nanti ke depan, karena memang tahun 2025 ini kan masa peralihan ya, gitu. Kita bisa mungkin kita akan maksimal fokus bisa menjalankan visi itu, program kami itu di tahun 2006 awal. Jadi insya Allah di tahun 2005 akhir ini kita akan menyusun anggaran untuk persiapan tahun 2006, fokus terhadap bangunan yang rusak, dan juga untuk
terhadap mebeler gitu kan, mebeler yang ada di ruangan tersebut. Maksudnya kan ada juga tuh Mbak, mungkin yang meja-meja pada rusak apa segala macam. Ke depan nggak boleh lagi. Dan juga kita akan terus menambah ruang kelas baru, ya, karena memang kemarin juga sudah menambah beberapa SMP, karena memang kan kewajiban kami kan di TK, SD, SMP ya. Sebelumnya ada berapa Pak? Kita tahun ini sudah menambah yang 2 tahun terakhir sudah menambah 4 sekolah, Mbak. Tapi 4 sekolah ini memang sifatnya juga ada sebagian yang sudah punya bangunannya sendiri, ada juga yang masih numpang. Nah, ada yang di sekolah lainnya, makanya supaya tidak lagi bahasa sekolah yang numpang ya ke sekolah lain, agar nanti ke depan bangunan-bangunan yang ada atau mungkin yang sekarang ruangan kelas itu masih kurang juga ke depan terus kita tingkatkan agar cukup sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang di sekolah tersebut itu, Mbak. Itu yang kedua pendidikan, yang ketiga perihal infrastruktur, Mbak. Di Cilegon juga masih banyak jalan yang rusak, lampu yang gelap, titik banjir dan sampah. Itu jadi fokus kami juga supaya menuntaskan itu semua. Jadi semua arah kebijakan juga lari ke sana. Dan yang keempat tadi pengangguran. Kesejahteraan kan terintegrasi dengan pengangguran lah gitu kan. Jadi pengangguran ini jadi utama juga. Makanya ke depan juga terus mengkomunikasikan para industri di Kota Cilegon dan juga supaya bisa menyerap tenaga kerja Kota Cilegon. Tapi nggak hanya minta. Ke depan pun kita harus menyiapkan SDM Cilegon yang unggul, yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Mungkin 4 poin tadi secara gambaran garis besar, langkah-langkah yang mungkin akan kami lakukan ke depan. Itu sih, Pak. Baik, Pak. Gitu. Sangat strategis ya emang ya Pak ya. Tapi ngomongin kesejahteraan masyarakat nih Pak, nggak lepas dari perekonomian sama investasi. Pak. Betul. Kira-kira ada nggak sih Pak langkahnya Bapak gitu untuk meningkatkan hal-hal tersebut di Cilegon Pak? Betul, untuk investasi kami juga sangat fokus Mbak. Apalagi dengan program Bapak Presiden Pak Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, tentunya harus ditunjang dengan investasi yang terus masuk, yang terus bertumbuh gitu kan. Di Cilegon kota kecil Mbak. Kota kami kecil gitu kan, dan memang lahan pun terbatas untuk investasi. Maka dari itu, yang hari ini existing hari ini di Cilegon, itu juga tanda kutip sudah full lah Mbak, udah ada floatingan masing-masing gitu. Jadi kalau untuk pengembangan industri baru itu agak sulit, karena keterbatasan lahan dan lain-lain. Ataupun mungkin harga tanah yang mahal gitu. Maka dari itu kami, dalam rangka mempermudah, mempercepat investasi, kami sudah agendakan, kami akan segera membangun jalan lingkar utara Mbak. Nah, jalan lingkar utara itu akan membentang, itu akan memecah wilayah-wilayah yang masih di pedalaman, tanda kutip ya, maksudnya agak jauh dari pusat kota lah gitu, yang hari ini belum tersentuh, yang masih hijau. Ke depan kami akan buka akses tersebut dengan membuka akses jalan baru, agar pertumbuhan ekonomi, investasi juga akan lebih bertumbuh ke depannya Mbak. Nah, kemarin karena alhamdulillah Cilegon juga kemarin kita beberapa kali kedatangan juga investor dari luar negeri ya, dari India, dari Jepang, dari Korea, dari China datang ke Kota Cilegon, datang kepada kami. Dia sangat tertarik untuk berinvestasi di Cilegon. Hanya memang tadi peralahan tadi Mbak, peralahan dan mungkin kapasitas dia punya budget mungkin terbatas kan untuk penyediaan lahan dan lain-lain. Makanya itu saya rasa jalan lingkar utara itu menjadi solusi utama dalam rangka mempercepat investasi, pengembangan dan juga meningkatkan investasi dari Kota Cilegon. Nggak hanya itu Mbak, dari segi infrastruktur tadi saya sampaikan jalan lingkar utara. Yang kedua juga mungkin dari segi perizinan, kami sudah berkomitmen ya. Kami sering menyampaikan kepada teman-teman industri yang existing hari ini juga, kami di sini berkomitmen untuk mempermudah segala bentuk perizinan, segala bentuk investasi yang ada di Kota Cilegon. Jadi saya sering sampaikan apabila ada oknum-oknum, ada mungkin yang mempersulit, menghambat untuk Bapak Ibu memperurus proses izinnya, silakan datang kepada kami akan follow up. Kami akan bantu sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, jadi untuk seluruh masyarakat Cilegon juga atau masyarakat Indonesia datang ke Cilegon untuk berinvestasi ya. Kalau ada kesulitan, hubungi kami sebagai wali kota, kami akan bantu sesuai aturan regulasi yang berlaku itu, Mbak. Luar biasa Pak. Ngomong-ngomong masalah ekonomi ini nggak lepas dari SDM-nya harus bagus ya Pak. Betul. Benar ya Pak. Betul Mbak. Berarti sistem pendidikannya di Cilegon juga mesti lebih baik lagi. Setuju. Iya. Pak, boleh Pak, mungkin diceritain ke sahabat Kompas.com gimana sih caranya Bapak Robinsar memperbaiki gitu, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Cilegon. Betul, Pak. Mungkin pendidikan dan juga kesehatan boleh Pak? Oke. Lebih fokus terhadap pendidikan Mbak. Jadi kota tadi ketemu sampaikan, Kota Cilegon kota industri kan, banyak industri di dalamnya. Tapi ada anomali Mbak di Cilegon. Banyak yang industri di Cilegon itu ternyata juga tidak menjadi sarana untuk mengurangi pengangguran. Malah yang terjadi sebaliknya, anomali tak terjadi. Banyak yang industri di Cilegon, tapi banyak juga pengangguran di Kota Cilegon. Karena ada beberapa faktor. Karena kebanyakan di Cilegon itu adalah Mbak kota industri padat modal Mbak. Jadi memang yang secara kebutuhan tenaga kerjanya memang nggak sebanyak
industri padat karya gitu kan, nggak kayak seperti pabrik sepatu, pabrik baju apa segala macam gitu. Jadi kita kan industri padat karya, padat modal. Nah, kita industri padat modal. Contoh kecil nih, Mbak. Sekarang ada pembangunan nih, industri itu membangun satu industri pabrik itu butuh 3-4 ribu orang untuk pembangunannya. Tapi ketika sudah berjalan, itu hanya membutuhkan 300-400 orang. Itu sangat jauh, Mbak. Maksudnya kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan tenaga kerja sangat terbatas. Satu, sudah terbatas. Yang kedua juga karena memang kami di sini kebanyakan industri padat karya, padat modal, itu kan dibutuh klasifikasi, standarisasi pendidikan yang diharapkan. Nah, jadi secara pendidikan harus sesuai, secara skill juga harus memiliki gitu. Jadi memang itu tantangan juga untuk kita. Supaya pendidikan di Kota Cilegon itu adalah ke depan harus juga sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itulah langkah yang akan kami lakukan. Pertama, peningkatan pendidikan tadi yang kami pastikan supaya masyarakat Cilegon itu bisa aman, bisa nyaman, mengenyam pendidikan. Mungkin dari infrastruktur, bangunan, prasarannya harus memadai, itu yang pertama. Yang kedua juga dalam rangka link and match-kan ya antara industri dan SDM Kota Cilegon. Ke depan pun kita sudah alhamdulillah komunikasi juga dengan industri, Mbak. Kami komunikasi dengan industri, kami sering bertanya kepada para teman-teman industri. Saya bilang, Bapak Ibu industri, kami mengharapkan supaya warga kami bisa diterima di industri Bapak Ibu, ya kan? Tapi kami juga nggak serta-merta gitu kan. Tentu kami juga harus menyiapkan apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, jadi kami sering kita berdialog dengan para industri. Jadi saya pengen tanya apa sih kebutuhan Bapak Ibu gitu kan, baik mungkin secara pendidikan, mungkin jurusannya apa misalkan, prodinya apa, atau mungkin kampusnya seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Alhamdulillah itu sudah terjalin, Mbak. Alhamdulillah dari komunikasi tersebut kami akan menjalankan, insya Allah tahun ini sudah mau berjalan, itu beasiswa, program beasiswa Cilegon Juara, ya itu untuk terhadap kampus ranking 10 besar, Mbak, di Indonesia, Mbak. Nah, yang akan UKT kami biayai terhadap yang tidak mampu dan yang berprestasi. UKT kami biayai agar mereka juga yang tidak mampu nggak usah bikin UKT-nya lagi gitu kan, karena UKT pemerintah akan bayarkan. Nah, jadi terhadap 10 besar kampus ranking 10 besar di Indonesia dan juga kampus lokal yang ada di Kota Cilegon. Tapi prodinya dibatasi. Prodinya pun sama sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu mungkin salah satu langkah kami dalam rangka tadi menyiapkan SDM Kota Cilegon yang unggul dan berdaya saing dan juga bisa sesuai dengan kebutuhan oleh industri Kota Cilegon. Gitu sih, Pak. Itu Pak, saya penasaran sih tadi yang program Juara itu, Pak. Itu mereka ngaksesnya gimana itu, Pak? Atau memang dipilih gitu? Sama... Kami karena memang hari ini kan sudah zaman digitalisasi ya, semua serba mudah lah gitu. Kita semua dengan pakai aplikasi. Nanti teman-teman itu akan masyarakat Cilegon yang memang berniat untuk mendaftarkan diri itu masuk ke websitenya, Mbak. Kita sudah sewa websitenya dan juga nanti mengisi di situ ada kolom-kolomnya juga, isi bagi yang tidak mampu atau yang berprestasi. Nah, itu nanti ada standar klasifikasinya, Mbak. Jadi insya Allah kita open, ya kita sangat terbuka gitu kan. Hanya memang kuotanya terbatas. Ya, kuotanya terbatas, kita mungkin tahun ini membeasiswakan kurang lebih 500 orang lah. Nah, jadi kuotanya terbatas, tapi kalau secara perekrutannya kita insya Allah terbuka. Supaya masyarakat bisa melihat lah secara langsung, lebih kayak gitu. Baik, Pak. Berarti gitu, link juga sama ini ya, layanan publik ya, Pak, ya berarti ya, Pak? Oh iya, betul. Gimana sih, Pak, cara Bapak meningkatkan kualitas layanan publik di Cilegon, Pak? Siap, Mbak. Ya, kembali dengan tadi sampaikan ya, bentuk zaman digitalisasi hari ini, dengan medsos gitu kan. Saya juga sering, Mbak, sering di-tag sama masyarakat Cilegon tuh. Ketika ada jalan rusak, lampu yang gelap, pasti laporannya Pak Wali tuh. Pak Wali lampu gelap, Pak Wali jalan rusak gitu. Udah, itu saban hari Mbak lapor kayak gitu. Akhirnya kami kalau secara pribadi kan terbatas. Makanya kami sudah membuat, Mbak, namanya aplikasi Super App, Mbak. Kita buat Super App namanya Cilegon Juara. Nah, di dalamnya itu banyak kegiatan-kegiatan atau banyak konten-konten lah ya, banyak aduan-aduan, program-program yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Nah, ada juga lain pengaduan tadi, ada beberapa kolom juga di situ, masyarakat bisa mengadu langsung dan akan terus kami awasi gitu. Nah, jadi kami pun setiap OPD terkait pun udah ada operatornya. Kita ada comment center juga di Aula Setda Kota Cilegon itu, kita ada comment center yang akan terus memonitor laporan dari masyarakat yang akan ditindaklanjuti dengan OPD terkait gitu, Pak. Jadi kami pastikan agar segala bentuk layanan aduan gitu dari masyarakat bisa langsung kita selesaikan. Dengan catatan itu menjadi kewenangan kami para masyarakat. Karena memang kalau contoh kadang masyarakat kan nggak tahu tuh, Mbak. Masyarakat tahu aja kan kalau jalan ya jalan gitu, nggak tahu jalan kota, nggak tahu jalan provinsi, nggak tahu jalan nasional gitu kan. Jadi kadang masyarakat memang nggak tahu
jalan nasional pun diklaimnya jalan kota aja kan gitu. Padahal itu jalan nasional, kewenangan bukan di kami gitu kan. Nah, jadi kami nggak ada kewenangan untuk memberesin kan, akhirnya jadi temuan gitu. Makanya perlu juga kan sebagai wawasan kepada masyarakat juga bahwa itu menginformasikan yang Bapak Ibu tanyakan itu Pak, mohon maaf itu jalan nasional. Jadi memang kadang perlu edukasi seperti itu. Jadi nanti di aplikasi Cilegon App itu macam-macam Mbak. Nah, bisa di-download nanti memang masih di Play Store ya itu. Namanya Cilegon Juara, itu daftar saja di situ. Itu khusus warga Cilegon Mbak. Karena yang bisa mendaftarkan ID-nya itu wajib yang ber-ID KTP Cilegon gitu. Jadi bisa mengakses layanan publik di situ, mempermudah masyarakatnya. Itu sih, Pak. Okay. Emang udah diedukasi Pak ke masyarakat untuk download aplikasi ini? Sudah sih sebagian memang, karena memang terus akan kita masifkan ya untuk aplikasi Cilegon Juara supaya bisa betul-betul dirasakan masyarakat. Tapi insya Allah segera juga kita akan lebih masifkan lagi. Karena memang ini juga kemarin masih tahapan percobaan sih memang. Nah, tapi karena memang berproses ya, berproses punya aplikasi, khawatir ada error dan lain-lain, tapi terus kita lakukan pengembangan, evaluasi, perbaikan gitu sih Pak. Itu sih. Saya penasaran sih Pak, kalau ada yang ngadu nih Pak misalnya, itu dicek sama Bapak setiap hari gitu? Iya, kita siapin orang ya Mbak. Saya kemarin saya bilang ke Gadis Kominfo, tolong walaupun secara normatif ada sih, ada operatornya, tapi juga harus lapor sama saya. Ketika memang sehari laporan apa aja, akhirnya kita langsung monitor. Mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti. Kalau belum ditindaklanjuti, itu akan saya panggil OPD-nya. Bahkan kemarin saya kumpulin juga kemarin. Saya kumpulin kepada para OPD dengan operatornya yang akan menerima message tersebut itu kan perihal aduan. Saya bilang ini layanan aduan ini adalah sebagai parameter Bapak Ibu bekerja apa enggak, saya bilang. Kalau dalam layanan ini, aduan ini Bapak Ibu mengabaikan aduan dari masyarakat, itu menjadi catatan kami. Nah, itu berarti catatan kami Bapak Ibu nggak kerja. Jadi mereka juga akan misalnya slow concern lah terhadap hal itu, tapi kembali terhadap kewenangan yang kami miliki gitu loh Pak. Itu sih Mbak. Gitu. Pak, kalau dari awal periode sampai hari ini nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak tantangan menghadapi, pokoknya tantangan yang ada di Cilegon gitu Pak, tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan tim gitu Pak? Oh gitu, tentunya pasti Mbak ya, namanya di masyarakat kan kompleks ya, permasalahan ataupun isu di lapangan itu macam-macam. Apalagi kemarin juga sempat ramai kan Cilegon dengan isu investasinya gitu kan. Kita juga harus menyikapi juga kan, harus memposisikan diri sebagai wali kota gitu kan, tidak berpihak kepada siapapun kurang lebih kayak gitu, tapi berpihak terhadap yang benar kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi banyak kompleksivitas mungkin di lapangan banyak, tapi juga kita terus ya, kami juga kan sadar Mbak, kita masih muda gitu kan. Saya juga terus menggali potensi, terus kita belajar juga pengembangan diri gitu kan, agar bisa menyikapi lah semua hal yang terjadi. Tapi prinsipnya kami yakini dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, insya Allah apa yang menjadi persoalan juga dengan dukungan masyarakat juga insya Allah bisa di Allah berikan kemudahan sih Mbak. Itu poinnya. Ya, pastinya dengan dukungan masyarakat ya Pak? Ya, dengan dukungan masyarakat, betul. Mungkin kalau respon mereka gimana Pak? Respon masyarakat? Ya kalau sejauh ini sih alhamdulillah, ketika memang ada sesuatu laporan, aduan, kami pun mungkin, saya sering sampaikan dulu, saya sering sampaikan kepada masyarakat, saya bilang saya jadi wali kota itu bukan wali kota yang cuma duduk di kantor, bukan hanya ongkang-ongkang kaki, saya bilang saya mungkin bisa jadi mandor gitu kan, saya bisa jadi mungkin tukang parkir juga gitu. Saking saya emang sudah komitmen, karena memang saya jadi wali kota ini Mbak untuk pengabdian ya. Saya jadi wali kota bukan untuk gengsi, bukan hanya untuk jabatan, tidak, tapi saya sudah niatkan saya jadi wali kota untuk pengabdian, untuk bekerja di masyarakat. Jujur Mbak, saya punya cita-cita jadi wali kota dari usia 22 Mbak. Oh, begitu Dari Pak? usia 22 saya jadi wali kota. Alhamdulillah, qadarullah di usia 32 udah jadi wali kota. 10 tahun berselang jadi wali kota gitu. Betul. Jadi dulu usia 22 itu kan ya masih muda kan, namanya masih muda, mungkin dengan idealismenya gitu kan, melihat mungkin anak muda melihat kotanya, katanya kota industri gitu kan. Kalau saya kan harusnya pandangan kita kan kalau kota industri itu kesannya kotanya modern gitu kan, maju gitu. Tapi yang saya lihat kotanya biasa aja. Nah, di situ ada apa namanya keinginan lah untuk bisa merubah kotanya, ya kan, juga bisa melayani masyarakat dengan baik gitu. Jadi alhamdulillah dengan niatan tersebut, makanya saya jadi wali kota, alhamdulillah hari ini jadi gitu kan. Makanya apa yang sudah ada di benak saya mungkin 10 tahun yang lalu itu, ya hari ini akan saya kerjakan, hari ini akan saya lakukan dengan segala kemampuan, pemikiran, tenaga yang saya miliki kurang begitu sih Mbak. Luar biasa. Gitu Mbak, gitu sih Mbak. Kira-kira gimana sih Pak cara Bapak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat supaya mereka mau gitu ikut berpartisipasi dalam program-program Bapak? Ya, jadi gini Mbak, kami menjalankan program pemerintah ini juga tidak sendiri ya, tidak pemerintah seorang gitu kan, tapi juga kami ingin menerapkan pentahelix. Nah, kami ingin menjalankan pemerintahan ini di pentahelix Mbak.
itu adalah Pentahelix mengkoordinir semuanya, Mbak. Baik pemerintahnya, masyarakatnya, pengusahanya, industrinya, mungkin aparatur pemerintahan lainnya gitu kan, dan juga dengan masyarakatnya. Saya ingin semua itu tergerak gitu. Nah, kita ingin tergerak, membangun Cilegon itu nggak bisa sendiri. Kita ingin semuanya juga punya kontribusi gitu kan. Karena pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri, kita juga butuh bantuan dan lain-lainnya juga gitu. Jadi yang terus kami kembangkan hari ini adalah koordinasi tadi, Mbak, komunikasi dengan semua stakeholder, dengan baik dengan Forkopimda, dengan para industri yang terus kami kemas, yang terus kami bangun agar semuanya bisa satu pandangan itu, Mbak, agar semuanya bisa satu sinergi gitu kan terhadap outputnya tadi, outputnya ada kesejahteraan untuk masyarakat Cilegon itu sih. Betul. Gitu. Baik Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak langkah-langkah dari Bapak nih untuk meningkatkan UMKM yang ada Pak di Cilegon? Ya, UMKM sangat fokus juga Mbak, betul Mbak. Tadi persoalan utama kita pengangguran. Kalau kita ngandelin hanya dari industri aja kan terbatas. Betul. Apalagi tadi industri padat modal kan. Makanya emang mau nggak mau UMKM itu menjadi solusi alternatif utama lah dalam rangka mengurangi pengangguran. Makanya ke depan juga kami sudah jalan juga program itu Mbak. Untuk UMKM terus kita lakukan pembinaan, terus kita lakukan pelatihan. Banyak juga perizinan-perizinan untuk UMKM itu kita bantu Mbak secara gratis, pemerintah hadir, kita subsidi. Bahkan bantuan pun ada yang 0% Mbak. Nah, itu bentuk komitmen kami dalam rangka mempercepat untuk kemajuan pertumbuhan untuk UMKM Kota Cilegon. Memang hari ini yang terjadi di lapangan, mayoritas mungkin semua sekarang packaging, itu sudah oke di Cilegon Mbak, rata-rata ya untuk UMKM-nya packaging sudah oke. Dan juga mungkin secara manajerial mungkin sudah oke. Memang PR kita hari ini adalah bagaimana membantu mereka untuk marketing Mbak, pemasaran. Apalagi di zaman medsos hari ini kan, gitu kan. Sebenarnya lebih mudah, lebih luas sebenarnya. Hanya memang karena mungkin kan banyak yang ibu-ibu juga dan lain-lain juga. Itu mungkin perlu sentuhan khusus, pelatihan khusus supaya memang pengembangan produk mereka itu bisa meningkat gitu. Kalau saya sering sampaikan ke masyarakat para pelaku UMKM itu, saya bilang masyarakat Cilegon, kalau bicara UMKM jangan lagi bicara makanan biasa gitu. Kalaupun Bapak Ibu memproduksi minimal sehari 1 ton gitu kan. Nah, itu berarti kalau 1 ton produksi kan menjualnya berarti 1 ton juga. Nah, bagaimana itu? Nah, itu yang PR kita. Maksudnya langkah-langkah itu yang sedang kita lakukan hari ini agar membantu juga para pelaku UMKM itu juga bisa mengembangkan produknya secara luas gitu. Baik Pak. Mungkin kita balik lagi ke program-programnya Bapak nih Pak. Untuk ini ada nggak sih Pak caranya Bapak untuk memastikan program-program ini udah pasti berhasil gitu, kita akan berhasil gitu. Saya Mbak, tadi saya yang sering sampaikan, saya selalu turun ke masyarakat. Saya nggak hanya memastikan belanja masalah pun saya langsung turun ke masyarakat. Saya sering turun ke masyarakat, saya ingin langsung, kalau normatif kan memang bottom up ya. Ketika Musrenbang itu bottom up, dari bawah ke atas kan. Masyarakat bisa punya masukan, itu pasti dari bawah didorong sampai ke kota gitu. Kalau hari ini kebalik, Mbak. Kalau ini kita langsung turun, Mbak. Kita ngejemput bola, kita yang turun ke masyarakat, kita datang ke setiap kelurahan, kita ketemu RT RW-nya, kita tanya langsung kebutuhannya. Jadi untuk mempercepat tadi. Karena memang saya juga orang masyarakat, Mbak. Kami juga besar di masyarakat ya. Jadi saya paham betul lah itu kebiasaan atau mungkin tahapan-tahapan yang kadang mempersulit, tahapan-tahapan yang mungkin birokrasi yang agak bukan mengganjal, yang nggak nyampe gitu kadang. Jadi kebutuhannya A, tahu-tahu yang datang B gitu. Karena tadi adanya gapnya agak panjang gitu, prosesnya agak jauh gitu. Makanya itu kami dari tim Pemko itu langsung turun, Mbak. Saya dahului, saya datang turun ke masyarakat, ke RT, ke lingkungan, ke kelurahan, RT RW saya temuin, saya ngobrolin. Ada kebutuhan apa? Ya, fokus kami nggak banyak sih, Mbak. Kami memang minta ke masyarakat itu saya bilang, kita nggak perlu yang banyak-banyak, bermacam-macam. Kalau perihal pembangunan, saya bilang kami akan fokus terhadap 4 poin, ya kan? Jalan yang rusak, lampu yang gelap, titik banjir, dan titik sampah. Nah, itu jadi fokus kami. Jadi kami pendataan terhadap 4 hal tersebut, supaya 4 hal tersebut bisa terselesaikan, Mbak. Contoh nanti ke depan, yang akan saya lakukan tahun depan itu mungkin kita punya anggaran tuh di setiap kelurahan tuh di angka 800 sampai 1 miliar anggaran di setiap kelurahan itu untuk pembangunan dan lain-lain. Itu ke depan akan saya fokuskan. 800 juta atau 1 miliar itu satu tahun ini fokus terhadap jalan. Diberesin jalan suatu berat gitu kan. Kan beres jalan tuh. Nggak ada lagi jalan rusak gitu kan. Tahun depan lampunya Pak Wali, lampu kita beresin. 1 miliar, lampu terang semua tuh daerah tuh Mbak. Nah jadi saya rasa udah nggak perlu yang bicara A, B, C, D, E yang kecil-kecil perintilan tapi nggak dirasa masyarakat gitu kan. Nah ketika yang fokus terhadap yang besar yang memang pembangunan itu langsung dirasa masyarakat. Jadi memang kami pola
pola komunikasi kami untuk bisa menyerap aspirasi, Mbak, kami yang turun, Mbak. Kami yang turun ke masyarakat, kami langsung tanya, kami pastikan, kami kawal gitu. Dan kami akan schedulekan supaya itu semua bisa selesai. Nah, itu ikhtiar kami dalam rangka menuntaskan. Semoga di tahun-tahun depan juga bisa berjalan apa yang sudah kami data gitu. Itu sih, Mbak. Oke, itu sih, Mbak. Yang saya tahu kan Cilegon ini kan tadi juga udah saya mention pas pertama, Pak. Siap. Saya tahunya Cilegon adalah kota industri. Nah, saya mau tahu, Pak. Siap. Pariwisatanya. Pariwisatanya. Ada apa aja sih, Pak, di Cilegon? Betul. Pariwisata Cilegon juga ada beberapa sih, Mbak, beberapa spot, karena memang Cilegon tadi kebanyakan industri ya, Mbak. Jadi kita sudah sangat jarang, Mbak, untuk garis pantainya. Tapi ada masih beberapa spot pantai yang memang cantik lah di Cilegon. Ada apa itu, Pak? Ada pulau kecil di Merak, ada pulau besar juga ada, dan juga ada mungkin pariwisata yang di pegunungan itu, Mbak, ya. Pegunungan gitu yang memang nanti jadi spot lah ke depan. Tapi memang gini, Mbak, Cilegon dan Banten itu kan salah satu provinsi dan kota yang tingkat stresnya tinggi, Pak. Yes. Karena mungkin kotanya kota industri ya. Karena kota industri tingkat stresnya tinggi gitu. Dan di Cilegon juga saya akuin, Mbak, hari ini sedikit banyak masih kurang spot-spot kota, taman-taman kota yang layak, yang cantik, yang bisa untuk menjadi mungkin sekedar healing lah untuk keluarga, itu masih kurang. Dan itu menjadi target kami. Insya Allah ke depan juga ada beberapa spot titik kota yang akan kami percantik, yang akan Dibuat kami, taman gitu ya, Pak? kita akan wayar taman juga, taman tapi yang memang taman layak lah ya gitu, nggak hanya sekedar taman, pohon apa enggak, tapi nggak ada seni estetiknya gitu. Tapi kita akan bangun nanti ke depan, baik dari segi trotoar, dari taman, dan mungkin juga ada titik-titik lain yang bisa insya Allah nanti menjadi tempat healing lah untuk masyarakat Cilegon, Pak. Insya Allah dalam waktu 2-3 tahun ke depan kami akan fokus, semoga wajah Cilegon bisa berubah ke depan, lebih modern lagi. Luar biasa, Pak. Pak, gimana sih, Pak, program ASN Go Green? ASN itu Go Green, dapat bermanfaat untuk melestarikan lingkungan di Cilegon. Siap, Mbak. Ya, tadi kembali basicnya ke Cilegon kota industri gitu kan, yang memang kesannya banyak polusi gitu. Emang itu nggak dipungkiri, karena ada beberapa PLTU di Cilegon kan, di Cilegon, di wilayah Pulau Merak itu banyak PLTU Suralaya dan lain-lain. Jadi Go Green itu, Mbak, ASN Go Green itu bentuk langkah kami sebenarnya. Langkah kami dalam rangka mensosialisasikan kepada publik, kepada masyarakat, agar masyarakat juga bisa tergerak untuk bisa menjaga lingkungan kita gitu kan, iklim di kota Cilegon juga gitu. Jadi itu Go Green itu, Mbak, ASN Go Green itu adalah kami ketika setiap hari Rabu itu mewajibkan ASN untuk ngantor tanpa kendaraan pribadi gitu. Nah, jadi pada naik angkot gitu kan, ada naik sepeda, ada yang naik Gojek, ada yang mungkin jogging juga gitu. Jadi pokoknya nyampe kantor tuh nggak ada kendaraan aja. Jadi ketika hari itu sepi tuh, Mbak, nggak ada kendaraan. Nah, itu sebenarnya social movement sebenarnya, social movement yang pemerintah hari ini lakukan agar menggerakkan pada masyarakatnya sih gitu, Mbak. Gitu. Itu yang pertama, yang ASN Go Green itu, Mbak. Yang kedua juga sampah juga jadi polemik, Mbak, di Cilegon itu. Ketika saya baru menjabat itu, ketika malam saya turun ke masyarakat, di jalan protokol itu sampah di mana-mana, Mbak. Jadi masyarakat tuh buang sampah. Bukan masyarakat lingkungan situnya ya. Orang lewat biasa kan naik motor tuh kan, kantongan depan lempar aja gitu. Naik lempar jadi numpuk gitu. Nah, jadi ketika saya sering lewat situ kok saya bilang sampah di mana-mana gitu. Di trotoar apa segala. Pas saya lihat kanan kiri, oh bener, Mbak. Ternyata di trotoar itu nggak ada tempat sampahnya. Nah, akhirnya kami fokus juga terhadap sampah. Kita sudah kemarin juga koordinasi juga dengan para industri untuk membantu mengadakan tempat sampah, Mbak. Nah, akhirnya kita buat tuh tempat sampahnya dari beton, Mbak. Nah, kalau tempat sampah dari besi kadang suka hilang, Mbak, tempat sampahnya gitu. Makanya kita buat dari beton supaya kayak mau ngambil mikir-mikir ngangkatnya berat soalnya, Mbak. 300 kilo, Mbak, tempat sampah itu. Nah, jadi kita buat tempat sampahnya, kita taruh di sepanjang jalan protokol agar masyarakat bisa sadar juga. Jadi ketika sampah itu, kalau nggak ada tempat sampah itu kantongin, kalau tempat sampah ditaruh di buang tempat sampah. Gitu. Baik, oke, Pak. Boleh dong, Pak, diceritain tentang program birokrat pengajar? Ya. Itu yang dirancangkan apa aja, misal manfaatnya gitu, Pak, untuk masyarakat. Birokrat pengajar ya. Jadi birokrat pengajar itu memang itu sama sebenarnya, social movement, bentuk kami peduli terhadap pendidikan ya. Jadi ASN juga sama, Mbak, semua OPD. Saya suruh turun ke sekolah-sekolah ya, untuk supaya memberikan edukasi lah gitu, bahwa kita peduli terhadap pendidikan. Dan sebenarnya itu juga social movement supaya orang tua gitu kan, terutama bapak dan ibunya yang memang mungkin punya kesibukan gitu,
meluangkan waktu lah untuk anaknya gitu kan, entah itu sekedar bercengkrama atau mungkin sekedar memberikan dia ngejarin PR gitu kan, entah itu 5-10 menit. Sebenarnya itu social movement juga, menggerakkan masyarakat juga supaya lebih aware juga terhadap keluarganya. Karena kesibukan kadang-kadang kita udah sibuk, capek, tidur gitu. Padahal ada anak-anak yang perlu kita perlu kita perhatikan juga gitu sih, Pak. Gitu sih, Mbak. Oke, Pak, mungkin boleh nih, Pak. Aku minta dikasih tahu juga ke sahabatkompas.com kira-kira harapannya Bapak untuk Kota Cilegon ke depannya apa, Pak? Ya, Mbak Jessica, karena memang kami dengan Mas Wakil ya, niat maju jadi wali kota awal tuh untuk mengabdi, untuk berkontribusi. Tentunya kami pun berharap dengan di masa kepemimpinan kami bisa menyelesaikan segala persoalan ya, itu harapannya gitu ya. Bisa meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan pendidikan, dan juga infrastruktur yang hari ini kurang layak, ke depan juga bisa kita benahi, dan juga ke depan juga kita ingin meningkatkan sumber PAD juga kan, supaya ketika PAD naik juga membantu juga dalam rangka memberikan kesejahteraan. Poinnya adalah kami akan bekerja semaksimal mungkin, ya. Kami akan mengabdi terhadap masyarakat gitu kan. Tentunya kami nggak bisa jalan sendiri, Mbak. Tentunya kami pun juga butuh support, doa, dukungan dari masyarakat, dan kami berharap doa dan support dari masyarakat selalu positif kepada kami agar kami bisa memberikan terbaik juga untuk masyarakat Cirebon. Gitu sih, Mbak. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Nusaraya kali ini nih, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah datang jauh-jauh juga dengan segala kesibukan juga ya, Pak. Oke, itu dia sahabatkompas.com. Kita udah ngobrol-ngobrol dengan saya Jessica Manuela dan juga Wali Kota Cilegon Bapak Robinsar. Terima kasih sekali lagi Pak dalam program Nusaraya kali ini. Saya Jessica Manuela pamit undur diri. Sampai jumpa di program Nusaraya selanjutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.